dilanjutkan dengan isoma dan pengisian kuesioner. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari awal hingga akhir nanti acara kita sukses. Tiada halangan suatu. Untuk selanjutnya masalah WMSK. WMSK kita udah punya konsep. Kita pokoknya itu bagaimana sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya, ya, menjalankan ADART. Kalau strategi perjuangan kita, konsep lobby aksi kita ketik semua. Nah, pertemuan hari ini nih yang paling penting adalah ya, di tengah-tengah kekecewaan kita, gitu, di tengah-tengah rejim yang represif, gitu, ya, kita bikin acara baru. Ini baru pertama kali yang model begini, diskusi formal itu. Artinya harus nanti ada komitmen ya. Setelah acara ini ada komitmen. Cuma kita menghadirkan dua vice presiden FSPNI, ya. Kita harus punya gerakan baru, ya. Punya gerakan baru. Ya intinya, yuk kita manusia, yuk kita manusiakan juga diri kita. Jangan saling nyinyir. Ini payah, kalau payah-payah ini yang biasa nyinyir, udah nggak apa-apa. Ini ada orang nyinyir yang serius, betul. Jadi kenapa kita mendiskreditkan diri itu? Itu sama juga sedang mengapa ya? Kalau saya bilang ini pada payah, sebenarnya saya payah. Orang saya pimpinannya kok, gitu loh kira-kira. Jadi nunjuk diri itu juga harus hati-hati. Apa yang dirasa kita bisa nyenang. Karena saat saya melihat, misalkan kita lagi gini ada orang kritis yang nyelkit gitu, itu kan nggak enak saya. Berarti kalau saya nggak boleh juga ke bawah nyakitin gitu kita kira. Kapitalis yang menurut versi saya. Jadi serikat pekerja itu secara tidak langsung sepakat atau tidak sepakat adalah sosialis menurut saya. Jadi apa yang terjadi hari ini menurut pandangan yang saya pahami, ya memang dinamikanya memang seperti itu terkait menurunnya militansi ataupun apa gitu. Memang plus minus ketika bicara ideologi, karena ideologi itu kan ide yang dibuat oleh manusia, bukan Tuhan. Tapi ketika ideologi itu dijadikan sebuah tatanan dalam konsep pola pikir untuk idealis tertentu dalam kehidupan, ya dia ada minusnya gitu, karena dia cuma ide manusia. Jada yang nggak mungkin bisa jadi mungkin, itu dulu. Tapi kalau Anda sudah tidak yakin, silakan Anda laporan yang bisa membuat Anda yakin, baik itu hitam, putih, ataupun abu-abu, pahamin sendirilah. Jadi yang pertama pengen saya cermatin dalam diskusi dengan bertema 21 tahun FSPNI, berilah keyakinan kepada anggota, baik itu instruksi, baik itu tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi berilah keyakinan kepada anggota. Anggota harus yakin dulu. Kalau anggotanya udah yakin, insya Allah pimpinannya juga pasti amanah. 21 tahun benar yang disampaikan, walaupun tadi Pak Kanto menyampaikan terlalu luas 21 tahun untuk negeri. Sudah Serikat Pekerja Tanah Indonesia sudah masuk, kita sudah masuk untuk kepentingan negara ini. Banyak disampaikan. Ketika aksi kemarin penurunan Omnibus Law, semua masyarakat bertanyakan kapan turun lagi Serikat Pekerja Tanah Indonesia, kapan turun lagi. Yang ditanya Serikat Pekerja Tanah Indonesia, bukan mahasiswa lagi. Berarti kita sudah untuk negeri. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Pemberian sudah pasti kali 5 kali 6 yang terkena imbasnya di situ ya. Dan di situ banyak sekali. Dan saya hanya sedikit bercerita kok sekarang, kenapa ya sekarang untuk aksi yang sekarang itu agak kurang greget. Nah, saya cerita untuk pribadi yang ada di Pura-Pura ya. Di tahun 2005 kami bentuk Serikat Pekerja SPMI. Di
situ memang awalnya kami waktu itu banyak pilihan ya, antara serikat dengan yang lain. Waktu itu kurang berdebat ya. Dan kenapa kita bisa jatuh hati ke SPM, kita lihat dasarnya kuat. Dia pertama independen ya, dalam arti kata independen, dia uang sosnya dia pribadi paling besar dan digunakannya untuk hal yang menurut kita emang selalu organisasi. Dan catatan kita apa? Jangan pernah lihat apa yang diucapkan oleh seseorang, tapi apa yang disampaikan kamu jalankan jika benar itu kebenaran. Mau yang ngomong presiden, mau yang ngomong menteri, ya kan? Mau yang ngomong panglima, kalau salah nggak ikutin. Tapi orang kecil di bawah, dia ngomong baik, dia ngomong benar, dia ngomong keadilan, ikuti walaupun pahit rasa. PSB mengerjakan juga. Anggota ada yang kritik Anda, ya kan? Anda ada anggota kritik PC, terima kalau itu benar, terima. 21 tahun SPMI untuk negeri, saya kira memang sangat tepat kalau dibicarakan dari Bekasi. Kenapa? Karena memang SPMI sebenarnya kalau kita runut sejarahnya begitu ya, dia embrionya memang dari sini begitu. Dan kalau hari ini kawan-kawan Bekasi membicarakan tentang kerisauan begitu, membicarakan tentang keresahan, membicarakan tentang masa depan yang terancam, saya kira ini juga sesuatu yang sangat penting begitu untuk kita garis bawahi. Karena sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Bekasi, tapi juga hampir di semua daerah kerisauan ini juga dibicarakan. Aksi yang melemah, kepemimpinan yang mulai dipertanyakan, capaian-capaian yang masih rendah, aturan-aturan baru yang banyak muncul dan terkesan merugikan, itu juga dibicarakan oleh guru-guru lain di Seantrio Negeri. Terkait peserta acara hari ini, yaitu diskusi terbuka yang kita selenggarakan, ini sebuah warna baru atau suasana baru, dan kita sasarannya adalah seluruh anggota PUK SP Kabupaten Kota Bekasi yang ada di Bekasi. Kita ajak berdiskusi, kita ajak mereka agar supaya mengeluarkan ide-ide gagasan terkait pergerakan FSMI ke depan dengan melihat kondisi hari ini yang seolah pergerakan itu berhenti atau menurunnya militansi dari anggota kita. Kemudian terkait tujuan dari diadakannya diskusi secara terbuka ini, selain mengupas tuntas mulai dari berdirinya FSPMI, sejarah FSPMI, capaian-capaian FSPMI, kegagalan dalam hal perjuangannya, hambatan dan tantangan terhadap FSPMI, berharap dari diskusi ini dapat memberikan sebuah ide gagasan baru atau sebuah jalan atau solusi baru terkait dengan kondisi hari ini yang dihadapi FSMI yang seolah terhenti karena ada pendapat mengatakan bahwa pergerakan hari ini tidak menunjukkan grafik yang atau tidak menunjukkan hasil yang maksimal lah gitu. Jadi harapannya ini sebagai debut awalan yang biasanya kita berkonsolidasi, biasanya kita rapat-rapat internal yang bersifat serius. Hari ini kita mencoba untuk berdiskusi secara santai, namun tidak mengurangi keseriusannya. Dan harapannya dari diskusi ini, di akhir diskusi, teman-teman dapat menyimpulkan sebuah ide gagasan ke depan FSPMI harus bagaimana dan cara apa yang paling efektif untuk menghadapi atau mencarikan solusi alternatif terkait dengan keadaan pergerakan yang seolah terhenti berkaitan dengan menurunnya militansi para anggota FSMI khususnya di sektor elektronik.